Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Diza Yolanda akan menjelaskan tentang pajak tangguhan. Di mana pajak tangguhan ini adalah pajak yang kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk ditunda sampai batas waktu yang telah ditentukan. Nah, hal ini terjadi karena adanya perbedaan temporer atau perbedaan waktu pencatatan pendapatan dan biaya atau pengakuan pendapatan dan biaya itu menurut akuntansi dan menurut pajak. Nah, hal ini terjadi bisa jadi karena pajak itu menganggap pendapatan itu terjadi pada saat hari ini. Contohnya, kalau menurut SAK atau akuntansi itu bisa jadi pendapatan itu diakuinya besok karena uangnya belum diterima. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ini adalah perbedaan pencatatan antara akuntansi dan pajak itu menimbulkan koreksi positif pada catatan akuntansi, di mana seharusnya pendapatan yang terkena pajak itu lebih besar atau ditambah pendapatan kena pajaknya, atau koreksinya koreksi positif yang menyebabkan penambahan dari pendapatan kena pajaknya. Hal ini menyebabkan adanya koreksi-koreksi positif dari catatan akuntansi yang diperbolehkan di dalam peraturan perpajakan. Baiklah, selanjutnya adalah kewajiban pajak tangguhan, di mana hal ini terjadi karena adanya perbedaan pencatatan antara akuntansi dan perpajakan, di mana adanya nanti koreksi positif, yaitu koreksi saat beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut pencatatan perpajakan, sehingga terjadinya koreksi positif. Nah, hal ini menyebabkan adanya pajak yang harus dibayarkan atau pajak PPh terutang pada tahun berikutnya atau periode berikutnya. Nah, oke, baiklah, selanjutnya adalah pajak kini. Pajak kini ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, di mana jumlah yang harus dibayarkan ini adalah dihitung sendiri, yaitu jumlah penghasilan dikali dengan tarif pajak lalu dilaporkan di dalam SPT menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba membahas antara accrual basis dan cash basis. Accrual basis ini adalah metode pencatatan akuntansi di mana pengakuan pendapatan dan bebannya terjadi apabila telah ada hak dan kewajiban. Nah, maksud dari hak dan kewajiban ini adalah hak ini terjadi pada saat kita telah berutang kepada orang lain. Maksudnya, walaupun kita membeli barang itu N/30 atau syaratnya 30 hari ke depan, tapi kita sudah menganggap itu sebagai kewajiban kita. Nah, untuk hak kita yaitu hak untuk menerima uang atau menerima pembayaran dari orang lain. Walaupun kita menjual barang itu dengan syarat N/30, tapi itu kan sudah merupakan hak kita untuk menerima uang, jadi kita mencatatnya. Nah, untuk cash basis ini, metode pencatatan akuntansi yang hanya mencatat pendapatan atau beban itu pada saat telah kita terima uang atau telah kita keluarkan uang. Nah, contohnya saja kita membeli barang itu dengan syarat N/30. Kita membelinya walaupun 30 hari ke depan, kita tidak catat. Pada saat kita membayarnya baru kita catat. Itu metode cash basis. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan bahas antara perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen ini adalah perbedaan yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan undang-undang contohnya, maka perubahan ini terjadi untuk selamanya. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh perbedaan permanen ini dapat berbentuk seperti ini. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan bahas apa sih itu koreksi positif dan koreksi negatif yang dibahas pada awal video tadi. Nah, koreksi positif adalah maksudnya koreksi yang
menyebabkan penambahan pembayaran dengan tanda plus, yaitu penambahan pembayaran pada SAK akuntansi, karena itu beban pajak menurut SAK akuntansi itu lebih kecil daripada beban pajak menurut aturan perpajakan. Nah, itu terjadi koreksi positif atau penambahan pembayaran. Nah, kalau koreksi negatif seperti kebalikan dari koreksi positif, dia akan mengurangi pembayaran menurut SAK akuntansi, karena beban pajak menurut SAK akuntansi itu lebih besar daripada beban pajak menurut pencatatan perpajakan. Nah, baiklah, sekian video penjelasan tentang pajak tangguhan dan akuntansi, accrual basis dan cash basis, serta koreksi positif dan negatifnya. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.